Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar semuanya? Hari ini, di video ini, kita akan melakukan review eksperimen investasi dollar cost averaging yang Cendekia Financial Center lakukan di reksadana saham BNP Paribas Serikahati. Wah, tidak terasa ya, sekarang sudah bulan ke-7, yaitu kita belum memulainya bulan Mei, dan sekarang kita sudah sampai di bulan November. Nah, buat Sobat Cendekia yang belum pernah tahu atau baru saja menemukan video ini, saya mau jelasin sedikit ya, bahwa kita itu pada tanggal 1 Mei 2023 yang lalu, itu punya ide. Idenya adalah melakukan eksperimen nabung reksadana indeks saham. Nah, dari video yang pertama, kita sudah mempelajari bahwa secara jangka panjang, setidaknya sampai lebih dari 10 tahun ke belakang, reksadana atau maaf ya, indeksnya ya, indeks Serikahati itu merupakan salah satu indeks saham yang paling mantap ya, karena returnnya itu selalu berhasil mengalahkan indeks harga saham gabungan. Bahkan selisih dari returnnya sendiri itu bisa mencapai hampir 2 kali lipatnya dari ISG loh, sejak tahun 2010. Nah, berangkat dari situ, kita mau mencoba nih bagaimana kalau kita investnya nabung sebesar 10.000 per hari. Ya, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu di salah satu reksadana yang mirroring indeks Serikahati, yaitu BNP Paribas Serikahati. Dan kita melakukannya di sebuah aplikasi reksadana yang namanya Bibit. Nah, buat teman-teman atau sobat cendekia yang belum pernah investasi di Bibit, silahkan bisa install aplikasinya dan gunakan kode referral saya, yaitu SaveReksa, ya, untuk bisa mendapatkan cashback investasi pertama di sana. Ya, selengkapnya bisa dibaca di bagian keterangan video ini ya. Oke, jadi ceritanya kita itu punya deadline. Deadline-nya itu sampai dengan 31 Desember. Nah, pertanyaannya, bagaimana ya kira-kira hasil akhir dari eksperimen nabung reksadana indeks saham 10.000 per hari ya sampai dengan akhir tahun ya. Nah, sebelum kita membahasnya lebih lanjut, mari kita cek dulu ya kinerja pada bulan ini. Oke, jadi kita di sini akan membahas dulu ya pertumbuhan NAB per unit pada bulan ke-7, yaitu dari tanggal 1 November 2023 sampai dengan 30 November 2023. Nah, di sini ya, ini saya ambil data dari pasar.id bahwa BNP Paribas Serikati yang warnanya hijau ini ya, hijau ini itu sepanjang bulan ini itu mengalami pertumbuhan sebesar 2,72%, yaitu kalau dibulatkan dua angka di dalam koma. Sedangkan IHSG itu tumbuh sebesar 4,86 sekian persen. Ya, jadi dalam hal ini BNP Paribas Serikati bulan ini itu kinerjanya lebih buruk dibandingkan IHSG. Ya, dan juga ternyata juga lebih buruk daripada LQ45. LQ45 sendiri sepanjang bulan November kemarin itu tumbuh 4,22%. Nah, tetapi reksadana saham pada umumnya yang dilambangkan dengan PIRS, ya, PIRS itu singkatan dari pasar dana indeks reksadana saham. Atau anggap aja seperti kayak ya return return dari rata-rata semua reksadana saham yang ada di Indonesia, ya begitu. Ya, jadi dibandingkan dengan rata-ratanya, pesaing-pesaingnya BNP Paribas Serikati itu unggul tipis ya karena rata-rata itu tumbuhnya 1,37% sekian seperti itu. Nah, jadi kalau kita mundurkan yaitu start to date atau saya istilahnya adalah STD ya, dari 1 Mei awal kita melakukan eksperimen ini sampai dengan 30 November 2023 untuk sementara ini kita mendapati bahwa BNP Paribas Serikati itu minus 2,2 sekian persen. Ya, sementara IHSG itu tumbuh 2,38% dari sejak tanggal 1 Mei kemarin. Sementara rata-rata reksadana saham itu minus 4,5% dan indeks LQ45 itu minus 3,29%. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan, kenapa ya nggak bisa ya BNP Paribas Serikati katanya secara jangka panjang itu mengalahkan IHSG. Tapi secara jangka pendek kok bisa kalah dengan IHSG?
Nah, kalau kita lihat di grafik ini, ya, ini BNP Paribas Serikati sendiri itu secara indeks dia menang dari rata-rata reksadana saham lainnya dan menang juga terhadap ISG dan FTSE 45. Tetapi sejak September, ya, yaitu di mana terjadi mimpi buruk, ya, mimpi buruk bagi semua pelaku pasar modal, yaitu bahwa Bank Indonesia mulai menaikkan suku bunga acuannya dari 5,75% sampai dengan 6%, dan itu punya sentimen buruk, ya, terutama terhadap pasar saham kita. Maaf. Ya, jadi ceritanya kita mengalami penurunan nih sejak September, Oktober. Ya, tetapi seperti yang kita tahu, ISG yang dilambangkan dengan biru torkis ini, ya, itu pada bulan Oktober pertengahan itu kok malah melampaui kinerja dari BNP Paribas Serikati. Nah, kita sendiri tahu ya bahwa sekitar bulan Oktober sampai dengan sekarang itu ada sebuah anomali di ISG, yaitu emiten-emiten dari Pak Prayogo, ya, Pak Joko. Nah, itu seperti Brand, seperti Cuan, seperti TPIA, ya, dan kemudian ditambah juga emiten seperti Aman Mineral, itu bisa dibilang ada anomali, ya. Jadi naiknya terus menerus, tapi tidak dipanggil UMA, tidak segera disemprot OJK atau bagaimana. Ya, tetapi ironisnya, ya, saham-saham, ya, ini saya sebut saham-saham sebagai kesayangan bandar ini, itu naiknya nggak karuan. Tetapi gara-gara naiknya tidak karuan itu membuat GSG kinerjanya itu malah tertopang, terjaga seperti itu. Nah, sehingga ketika apa namanya masa-masa sulit itu dilalui, ya, dari Oktober sampai dengan November itu tergolong masa-masa sulit lah buat saham, tapi ISG sendiri indeksnya tetap naik. Tetapi kenaikannya ISG tidak diikuti dengan LQ45 maupun IDX 30. Kenapa? Ya, karena LQ45 dan IDX 30 tidak memasukkan saham-saham gorengan tadi, ya, gorengan bandar, ya, dari apa Brand, BRPT, TPIK dan lain sebagainya. Serikati juga sama, ya, karena tidak ada emiten dari grup Prajogo itu. Ya, sehingga sering dijadikan bahan ini, ya, bahan gurauan bahwa yang ada sekarang itu bukan IISG tapi IHSPP, ya. Jadi indeks harga saham Prajogo Bangstu. Nah, seperti itu. Ya, karena anomali gitu loh. Ya, ini saya nggak tahu apa yang bisa di balik layar, ya, tapi yang pasti bahwa kita di eksperimen ini karena kita memilih perusahaan-perusahaan yang kinerjanya itu bagus, tidak melanggar prinsip ESG dan sebagainya, ya, sesuai dengan standar SDGADI, kita malah boncos, lebih boncos daripada IESG jadinya. Ya, aneh ya, tapi nyata, ya. Itulah namanya pasar. Nah, kemudian pada bulan November kemarin, sekitar tanggal 24 November itu kan sebenarnya ada berita yang cukup mengejutkan, ya, karena nama besar, ya, seperti Astra International dan kemudian salah satu anak bisnisnya yang juga listing di bursa saham yaitu UNTR, United Tractor, itu ditendang dari perhitungan indeks. Nah, saya nggak tahu nih kenapa kok dikeluarkan. Cuma saya curiganya ya karena sampai sekarang UNTR itu ya operasionalnya itu masih kebanyakan di batu bara, sehingga dirasa wah kamu kok di batu bara tak tendang kamu. Ya, tidak ramah lingkungan gitu, begitu. Nah, karena Astra itu induknya, nah mungkin dia disinyalir bahwa wah, ini berarti secara kepantasan etika nggak bisa masuk nih di sini gitu. Ya mungkin saja, ya, kita nggak tahu. Nah, sementara PTPP itu keluar, ya saya sendiri setuju ya ini dikeluarkan, ya, karena ini ya tukang beban sih ini. Karena BUMN karya kan memang lagi gonjang-ganjing seperti itu. Nah, saya juga nggak tahu mungkin apakah kami dari segi kinerjanya, apakah dari segi memang apa operasional bisnisnya mungkin tidak ada mungkin etika bisnis atau mungkin secara hukum bisnis ada yang nggak benar, saya nggak tahu, ya, apa yang saya dengan PTPP, ya, karena harusnya ya Wika juga dikeluarkan sih harusnya gitu loh, ya, karena sama-sama BUMN karya kalau misalnya, tapi ya saya bukan otoritas bursa, saya bukan yang apa menyusun indeks ini, saya tidak tahu, ya, tapi intinya ini sudah ditetapkan seperti itu. Nah, penggantinya ternyata adalah Astra Agrolestari Ali, ya, kemudian ada MTEK, ya, MTEK Group dan DRMA. Walaupun bobotnya sendiri itu kecil banget, ya. Jadi kecil banget, 0,38%, 0,18%, dan 1,7%. Ini kecil banget nih. Ya, padahal Astra Indonesia sendiri, kalau bisa dilihat di video sebelumnya, ya, yang membahas tentang apa kinerja bulan Oktober, Astra itu merupakan salah satu dari 6 besar BNP Paribas Serikati.
ya alokasi dana masyarakat yang masuk ke saham Astra Internasional itu bahkan lebih dari 10%. Nah, terus nanti gimana ini ya pembagiannya seperti apa? Nah, tapi ya namanya saja informasi dari Fund Fact Sheet ya. Jadi untuk Fund Fact Sheet yang saya update dari 30 November 2023 itu hanya menampilkan Big Ten saja. Ya, jadi yang 15 lainnya nggak kelihatan, tapi hanya kelihatan Big Ten-nya. Ya, tapi kita bisa bersyukur ya bahwa seenggaknya secara keseluruhan itu beda dengan yang bulan lalu ya. Yang bulan lalu itu merah semua ya, nggak ada yang hijau. Tapi sekarang di sini kebanyakan hijau ya, yang merah cuma Kalbe Farma dan Indofood sukses makmur. Nah, tapi di sini kalau kita lihat ya, eh, kalau di video-video sebelumnya ya saya selalu bilang enam besar, enam besar, enam besar. Tapi kayaknya sekarang narasinya harus diubah. Ya. Narasinya harus diubah jadi lima besar. Ya, dan kini kita bisa lihat bahwa sekarang yang menopang kinerja BNP Paribas Srikadi, ya bukan Srikadinya ya, tapi BNP Paribas Srikadi, ya yang menopang itu hanya lima, yaitu Telkom, BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Dan kalau kita lihat alokasi AUM-nya itu sekarang yang terbesar itu adalah Telkom, sehingga Telkom itu kalau naik turunnya itu bisa mempengaruhi kinerja dari reksadana ini. Nah, kemudian ada BCA, BRI, Mandiri itu sama-sama sekitar 14-15% juga. Ini juga cukup gede, ya. Kemudian peringkat keempat sampai peringkat kelima itu ini ya agak anjlok ya. Jadi BNI itu 10%-an. Jadi selisihnya 4-5% lah ya dibandingkan peringkat 1 sampai dengan 4 alokasinya. Nah, kemudian ini begitu peringkat 6 sampai 10 lebih anjlok lagi. Karena rata-rata di sini di bawah 5%. Kalbe Farma, Indofood, ICBP, kemudian Semen Indonesia, dan Unilever Indonesia. Ya, itu alokasinya sedikit, tergolong sedikit. Dan meskipun misalnya ICBP itu naiknya sampai 11%, itu sumbangsihnya ya untuk kinerja NAV per unit BNP Paribas Srikadi juga tidak signifikan. Yang paling signifikan tentu saja lima besar ini. Ya, mungkin di antara kelima besar ini yang paling menopang kinerja Srikadi itu adalah Bank BRI dan Bank BNI. Ya, karena di sini mereka naik 7,22% dan naik 7%. Ya, untuk Bank BNI sendiri saya ada catat khususnya karena di di video sebelumnya sejak Mei sampai dengan Oktober kemarin itu Bank BNI itu sekitar alokasi 6%. Tapi mungkin karena Astra International di depak ya dari sini, kemudian kayaknya dia dapat kenaikan prioritas jadi 2 digit persen alokasinya. Sementara yang lain tuh biasanya 2-3%, sekarang jadinya 4 sampai ya 3 atau 2,5%. Berarti ya itu mungkin asal ditendang, kemudian porsinya itu kemudian dibagi rata ke saham-saham ini, ya seperti itu. Nah, sehingga kalau kita lihat ya perbandingan kinerjanya ya dulu ya waktu kita awal pertama kali itu eksperimen kita yang sepertinya menang ya, tetapi kemudian dibalap oleh sebuah asumsi ya. Yang merah ini portofolio eksperimen kita ya, kemudian yang biru yang hijau ini adalah garis kinerja BNP Paribas Srikadi kalau kita mengasumsikan bahwa kita itu memasukkan dananya lamsam ke sini. Ya, seperti itu Mas Masni. Nah, dan ini saya jujur terpaksa langsung ke slide ini ya karena saya kemarin tanggal 30 November malam itu lupa screenshot saya udah keluar uang berapa, tapi pastinya kalau ini sudah bulan ke-7 ya berarti sudah lebih dari uh, ya dan lebih dari 2 juta lah ya 2,100,000 berapa di sini ya, jadi anggap aja yang merah itu 10.000 per hari, kemudian yang hijau ini adalah 2,1 juta sekian itu langsung dimasukkan sejak tanggal 1 Mei, ceritanya seperti itu. Nah kalau ISG ini ya ISG sejak 1 Mei ya, ceritanya kita unggul duluan, kemudian yang pakai lamsam itu unggul ya, tetapi karena ada ya kebijakan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan 6%, semuanya rontok semua ya, tetapi ISG itu disokong oleh grup PP ya, grup Prajogo, Brand dan lain sebagainya itu, sehingga pada Oktober akhir itu seolah-olah ISG yang menangan ya, ini begitu. Nah, sementara kita sendiri BNP Paribas Srikadinya itu masih minus. Ya, tapi sampai dengan video ini dibuat itu di layar ya, di layar itu sudah minus 1%. Jadi
pertanyaannya ya, apakah hasil eksperimen ini akan negatif atau positif? Saya masih tetap mempertahankan ya pandangan saya bahwa kemungkinan besar ini tetap aja negatif ya, mungkin negatifnya 0, berapa saya tidak tahu ya. Nah, karena sekarang pertanyaannya adalah Desember ini bakalan ada window dressing apa tidak ya. Kalau ada window dressing kemungkinan perkiraan saya meleset, bisa aja hasil akhirnya positif meskipun tetap aja kalah dengan IISG ya. Dan itu sendiri dipengaruhi oleh kabar ini ya. Jadi sebenarnya itu yang dinanti-nanti di bulan Desember yaitu adalah tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 sebenarnya. Ya, karena ada forecasting dari IMF dan kemudian pengumuman dari The Fed. Karena kedua pengumuman ini ya seperti yang sudah dibahas di video bulan lalu ya, yaitu bahwa ini akan menentukan arah perjalanan kita di tahun 2024 mendatang secara makro ya, dari pada makro investing, apalagi kalau misalnya Anda investasinya di saham perbankan, saham properti, ini yang sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga dan inflasi. Ya, artinya bukan sektor defensif ya, tapi sektor yang terpengaruh oleh perubahan suku bunga. Ya, seperti itu. Nah, di sini sebelumnya sekitar tanggal 10-an atau tanggal 11-an ya, saya agak lupa ini, IMF sendiri sudah memprediksikan kira-kira nanti bank sentral di seluruh dunia itu bakalan mulai cut rate kapan nih, ya, cut rate. Karena yang namanya penurunan suku bunga itu bagus untuk perkembangan real, ya, dan itu akan langsung direspon oleh pasar. Makanya pasar saham itu sering disebut sebagai leading indicator. Artinya pasar saham yang gerak duluan, nanti pasar real baru mengikutinya. Dan jaraknya sekitar 6 sampai 11 bulan sejak kejadian bullish ataupun bearish dari pasar saham. Biasanya seperti itu. Nah, di sini diperkirakan waktu itu ya, bahwa The Fed itu pertama kali akan menurunkan suku bunga di awal kuartal 3 2024. Kemudian Eropa dan Bank of England ya, itu sekitar kuartal 2 2024. Sedangkan Bank of Japan ya, karena dia sangat anomali ya, sangat anomali, dia itu malah baru akan menaikkan first rate-nya itu sekitar kuartal 3 tahun 2025. Ya, Jepang anomali lah gitu lah ya. Nah, tetapi pada tanggal 13 Desember waktu setempat, atau kalau di kita itu adalah apa namanya, sekitar 14 ya, karena kita menunggu dokumen lengkapnya untuk apa bisa melihat ya kemungkinan seperti apa, itu sekitar jam 8 pagi ya, 14 Desember. Tapi sebenarnya kalau kita mau melihat tayangannya ya 13 Desember itu ya bisa malam-malam sampai subuh itu bisa ya lihat apa namanya pidatonya The Fed. Intinya adalah bahwa The Fed itu mau eh, mempertahankan suku bunga acuannya sekarang. Jadi masih di 5,25% sampai 5,5%. Tetapi ya dalam pidatonya terutama di apa gubernurnya ya Jerome Powell tuh bilang bahwa ada rencana pemangkasan suku bunga acuan sebanyak 3 kali. Ini yang sebenarnya direspon pasar secara masif, baik di Amerika maupun di Indonesia sendiri. Ya, nah maksudnya adalah bahwa sebenarnya kalau diperhatikan sebelumnya bahwa uh, sampai dengan September Oktober itu diperkirakan itu Amerika masih akan memotong suku bunga sekitar kuartal 2 ya, tapi tidak sampai 2 kali. Nah, kemudian setelah sebelum adanya rapat tadi ya, ceritanya itu mulai berkembang optimisme bahwa wah bisa nih dipangkas 2 kali ya pada tahun 2024. Nah, tetapi ketika saatnya tiba, The Fed-nya bilang mau dipangkas 3 kali rencananya. Jadi ngejar target inflasi supaya turun. Ya, dari sini kita lihat US inflation dan policy rate-nya ya, bahwa targetnya ya, targetnya ini di angka 2 ya, tapi masih belum turun sebenarnya. Ya, masih belum turun, maka The Fed itu melandasi kebijakannya bahwa kita nggak akan turun ya, kita nggak akan turun FFR-nya ya, bahwa yang penting inflasi harus di bawah 2% dulu baru kita akan turun. Jadi tetap ya, cuma nadanya dovish. Dovish itu artinya kayak memberikan harapan lah ke pasar ya, bahwa target rate-nya ya sekitar turun 25 basis point, 5%, 5,5% itu jadi naik gitu loh. Kemungkinannya bahwa kalau secara ini ya, kalau secara data itu bisa dibilang
pasar itu mulai memperkirakan pemangkasan suku bunga dimulai bulan Maret 2024. Padahal kan awalnya kan ekspektasinya Juni nih, tapi ternyata pemangkasannya lebih cepat. Nah, kalau bahasa awamnya adalah bahwa perbaikan ekonomi itu diharapkan dimulai lebih cepat 3 bulan dari rencana. Ceritanya begitu, ya. Nah, ini juga apa proyeksi di sini untuk tahun 2024 itu targetnya ya itu udah bisa turun sampai sekitar 4,6% suku bunga acuannya. Dan tahun 2025 sudah bisa turun sampai 3,6%. Jadi ceritanya seperti ini. Nah, kalau di Bank Indonesia sendiri gimana? Nah, kalau Bank Indonesia sendiri itu selang beberapa waktu ya setelah apa namanya setelah The Fed bercuap-cuap, hari berikutnya itu ada revisi dari Bank Indonesia yaitu Bank Indonesia sendiri merevisi bahwa target inflasi di tahun 2024 dan tahun 2025 itu di sekitaran 2,5 plus minus 1%. Jadi bisa dibilang kayak antara 1,5% sampai dengan 3,5% itu target inflasinya. Dan target pertumbuhan ekonominya itu 4,7 sampai 5,5% di 2024 dan 4,8 sampai 5,6% di 2025. Ya, intermezzo dikit ya. Ini mah masih di bawahnya janji-janjinya para capres-cawapres ya. Artinya muluk-muluk banget lah itu mereka itu kalau janji. Padahal ya kalau mau mau memproyeksikan pertumbuhan ekonomi ya lihatnya Bank Indonesia dong gitu. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat ya bahwa kita itu menjaga inflasinya itu di sekitar 4%-an ya sampai dengan 2%-an untuk tahun ini. Ya, dan kita bisa lihat bahwa inflasinya kita sendiri itu sudah mulai turun ya, mulai turun ke bawah target ya, atau mencapai target ya. Mudah-mudahan kita semua ya sebagai bangsa ya mencapai targetnya lah ya, itu lebih enak buat pasar. Nah, kemudian projection range-nya di sini bahwa ini GDP growth-nya seperti ini ya, dan inflasinya kira-kira ya sampai dengan 2025 sekitaran 2,5%. Jadi seperti itu ya. Dan harapannya tahun 2024 itu rate-nya ya rate untuk suku bunga acuannya itu bisa turun sampai dengan 5%. Sementara tahun 2025 itu bisa turun lagi sampai 3,5%. Lah buat saham, buat obligasi ini berita bagus ya. Karena ini menjadi angin segar buat kenaikan harga obligasi harga saham. Tetapi ya kabar buruknya bahwa kemungkinan besar ya eh, orang-orang yang mengejar passive income dari obligasi, dari FR itu ya itu mungkin nggak ini sih ya, udah nggak cocok lagi ya. Jadi nanti kita siap-siap nanti harga obligasinya akan naik. Terus seperti itu. Jadi itu saja sih yang bisa saya bagikan ya untuk review kali ini. Jadi kira-kira ya kita tunggu saja ya. Semudah-mudahan bisa positif. Kita akan riding the wave. Dan bila mana di antara kalian yang misalnya masih negatif atau bahkan sudah positif, ya saya ucapkan ya selamat ya. Kita kemungkinan besar akan menutup tahun ini itu dengan angka yang positif. Kita berdoa bersama-sama ya. Baik, itu aja untuk video ini. Jika video ini dirasa bermanfaat untuk Sobat Cendekia sekalian, silakan klik tombol like, kemudian juga follow channel Cendekia Financial Center ini, serta aktifkan notifikasi ya supaya bisa mendapatkan info-info terbaru tentang video-video yang akan kami upload di channel Cendekia Financial Center berikutnya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Saya izin pamit. Cerdas keuanganmu, merdeka finansial. Sampai jumpa.